Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan keimanan untuk melaksanakan suatu kegiatan, yakni training dakwah yang dilaksanakan oleh MTS Yasrib Batu-Batu, khususnya adalah OSIS, di mana program ini sudah setiap tahun kita laksanakan dan baru kali ini kita laksanakan secara bergiliran, memiliki pemateri dari luar ataupun dari dalam madrasah. Tentu kami sebagai pelaksana kegiatan sangat berterima kasih atas kehadiran Rinda Andi Mujahidin sebagai selaku pemateri dalam acara kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan terlebih dahulu memperkenalkan beliau. Beliau memiliki nama yakni Andi Mujahidin Ilman. Beliau ini tinggal di dekat kantor kecamatan. Ya, tentu anda sekalian sudah tahu itu ya, di mana kantor kecamatan. Kalau ada orang-orang Batu-Batu, orang kecamatan Meriawa tidak tahu kantor camat, luar biasa. Di situ beliau tinggal. Beliau ini adalah merupakan alumni Pondok Pesantren As'adiyah Singkang dan juga merupakan alumni MAN Maruriawa. Tahun berapa? Tahun 2018. Masih muda ya. Kalau dilihat masih setara dengan saya. Baiklah, nanti perkenalan lebih lanjut akan dipaparkan oleh beliau karena seluk-beluk beliau itu beliaulah yang akan tahu. Oleh karena itu saya akan berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan materi dan perkenalannya selama 30 menit ke depan dan boleh lebih. Olehnya itu kami banyak terima kasih kepada beliau untuk memberikan sedikit materi kepada kita tentang materi dakwah dalam bingkai teknologi. Padanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dai itu kan harusnya semangat ketika mendengarkan salam, ya, semangatnya dalam menjawab salam itu harus strong. Jadi saya ulang kembali, sebagai calon daiyah, ya kan, kita harus tetap spirit strong dalam segala kegiatan. Jalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik sekalian, saya panggil adik saja. Mungkin lancang kalau saya mengatakan anak, saya masih muda, suaranya cuman muka yang lebih kepada ketua-tuaan, yang ketawa mau patungan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya yang pertama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmatnya, nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu training dakwah. Ya, saya sangat bersyukur karena sebenarnya sekitar 2 hari yang lalu saya drop, baru ada ke acara di rumah, besoknya langsung drop, sakit. Itu yang kupikirkan, kau acara kegiatan dihadiri betul makanya roh, tapi ini yang perlu kita tanamkan dalam hati, bahwa niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi saya sudah berniat memang awal Kakanda Burhanuddin SPD
mengatakan kepada saya waktu itu pada saat subuh. Saya sholat subuh di Masjidil Mustaqim, beliau imam. Setelah itu saya dipanggil, dimintai kesiapan untuk membawakan materi. Insya Allah saya siap. Karena kalau berbicara masalah dakwah, saya selalu siap. Karena ini adalah tugas Nabi dari sekalian. Jadi beberapa hari yang lalu saya drop. Setelah melihat juga awal-awalnya lagi, melihat jadwalnya tanggal 21-an. Saya mengatakan begini, saya sudah mau ke Makassar itu. Jadi setelah ini nanti setelah zuhur jam 1 saya langsung ke Makassar. Karena ada beberapa kegiatan. Ya. Jadi ada sekalian, sangat bersyukur kepada Allah. Terima kasih yang saya sampaikan pada yang terhormat Kakanda Burhanuddin. Beliau ini senior Kulada. Saya paling ingat itu kemarin waktu di pondok pesantren saya di Sanawiyahnya kan, saya masih kelas 2 kalau tidak salah. Beliau sudah kuliah di sana di Asadiah, jadi senior ladai nanya. Jadi beliau juga saya anggap sebagai guru saya, banyak ilmu yang bisa saya ambil dari beliau. Jadi teman-teman sekalian, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan kebajikan, mendakwahkan hal-hal yang dinilai baik dalam ajaran agama Islam itu tersendiri. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ada sekalian, sebelumnya saya melanjutkan introduce myself, memperkenalkan diri saya. Saya pikir nama saya Mujahidil Ilman, alumni sanawiyah saya itu di Asadiah 3 tahun, kemudian di Man 3 tahun, kemudian alhamdulillah sekarang sebagai mahasiswa aktif di semester 6 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengambil jurusan ilmu hadis. Jadi saya mengambil jurusan ilmu hadis di sana. Jadi adik, siapa mau belajar hadis apa yang bisa belajar sama gurunya. Kalau mau belajar sama saya, silahkan cari kontak saya. Kalau mau ada ditanya-tanyakan silahkan. Sama guru tak juga, kabur, saya tanya gitu. Saya juga di Makassar ada sekalian aktif di Lembaga Dakwah Al-Misriyah. Lembaga Dakwah Al-Misriyah. Jadi Lembaga Dakwah Al-Misriyah itu adalah sebuah wadah yang menghimpun seluruh mubalik-mubalik ustadz-ustadz di Makassar. Wah, di sana itu dosen-dosen, rata-rata dosen, kalau bukan dosen guru yang sudah ada titel. Paling banyak itu titel S3, doktor semua. Ada profesor, doktor. S2, S1 dihitung jari saja. Dan saya salah satunya yang belum sarjana, yang sudah masuk dalam lembaga dakwah ini. Karena satu berkah tersendiri yang saya temukan ketika saya selalu mengikuti kegiatan seperti ini, yaitu training dakwah. Ya ini, saya merasakan berkahnya pada saat di Makassar. Jadi adik-adik sekalian, sekedar awalan sharing pengalaman. Saya dulu waktu di Sanawiyah Asadiah itu sempat berada pada posisi adik-adik sekalian, sama pada posisi adik-adik sekalian sekarang ini. Pernah di training, pernah digembleng bagaimana supaya kita public speaking kita, berbicara kita di depan publik itu mantap. Power kita diuji pada saat itu. Ya, jadi saya di training dakwahkan, kalau dulu itu sebelum Ramadan sekitar satu pekan, satu minggu kita di training, digembleng, diharuskan menghafal satu konsep ceramah 1 hari. Itu yang kita harus lakukan, ada sekalian. Jadi setelah itu saya belajar ceramah itu mulai kelas 1 sanawiyah. Ada di sini kelas berapa? Ada yang kelas 1 di sini. Kelas 3, kelas 2 ada. Ya. Kelas 1 ada. Jadi saya belajar ceramah itu sejak kelas 1 sanawiyah. Saya paling ingat judul ceramah yang paling pertama saya kuasai itu adalah tentang kedua orang tua. Itu yang paling pertama. Itu yang saya ceramahkan. Pulang ke kampung Ramadan, saya kelilinglah ceramah di sini. Mustaqim,
saya paling pertama itu kalau tidak salah di Musolah Polsek, itu yang paling pertama dulu. Saya paling ingat itu. Nur Mustaqim, Ajarullah, saya keliling-keliling. Saya bawa itu mandat. Begitu memang awalnya deh. Jangan gengsi. Kita bawa mandat di masjid, Pak. Saya mau belajar ceramah. Saya mau belajar berceramah. Tolong diberikan waktu, Pak. Kemudian seiring berjalan waktu, kelas 1 sudah belajar ceramah pada saat Ramadan, kelas 2 sudah mulai berkembang, kelas 3 berkembang, masuk alhamdulillah. Berkahnya selalu ceramah. Adik-adik sekalian, saya tidak menyombongkan diri ya. Saya cuma mau memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian. Bagaimana kemudian public speaking itu, ilmu ceramah, berbicara di depan publik itu sangat luar biasa. Ya. Setelah masuk iman, ternyata saya setiap ada perlombaan public speaking atau pidato, itu selalu diamanahkan. Dan alhamdulillah, saya pernah juara 3 pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Juara 3 pidato bahasa Inggris tingkat provinsi, padahal saya tidak tahu bahasa Inggris. Sumpah, saya tidak tahu bahasa Inggris pada saat itu. Bahkan saya benci bahasa Inggris pada saat itu. Tapi apa yang bilang guruku? Saya paling ingat Pak Guntur Kesitoka itu. Ya, Pak Soekardi, orang yang tidak tahu tapi bisa juga. Jadi saya termotivasi dari situ deh. Pak Guntur juga itu mengatakan begini, saya amanahkan kamu karena power kamu, kebolehan kamu dalam berbicara di depan publik itu sudah mantap, kata beliau. Jadi modal berbicara depan publik saja, walaupun tidak pintar bahasa Inggris, saya bisa menjuarai dari sekalian. Itu berkahnya daripada public speaking. Jadi ceramah ini kita cuma, jadi nanti setelah kita ceramah setelah Ramadan, itu bukan tidak sampai di situ saja dari sekalian. Kita akan pakai sampai di SMA, sampai ke perguruan tinggi, sampai kita kerja, itu kita akan pakai public speaking. Itu yang paling penting. Ya, jadi teman-teman sekalian, rasakan berkahnya nanti. Insyaallah kita baru memulai dari bawah, kemudian sampai kepada atas. Tidak ada orang yang tidak memulai dari bawah. Hidup itu butuh proses, bukan banyak protes. Nah, begitu ada sekalian, mungkin cukup segitu saja untuk awalannya. Sekarang kita masuk kepada materi yang diberikan kepada saya, diamanahkan tentang dakwah dalam bingkai teknologi. Yang paling pertama dulu kita akan kaji, kita akan pelajari bersama adalah bagaimana esensi, substansi, hakikat dari dakwah itu. Mungkin pemateri sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana dakwah itu. Ada yang tahu apa itu dakwah? Ada? Apa itu dakwah? Satu kata saja. Oke. Mungkin malu-malu ya. Dakwah itu bisa dikatakan memanggil, bisa dikatakan menyeru, bisa disebut mengajak. Itu dakwah. Dakwah dalam artian definisi istilah adalah menyeru kepada kebaikan. Ini secara umum dakwah. Ya. Makanya dakwah itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sangat luas cakupannya. Berbeda dengan ceramah, beda dakwah ceramah. Ya, beda khutbah, beda mubalik, beda. Jadi dakwah itu lebih luas. Kalau ceramah hanya cuma sekadar di mimbar saja, atau berbicara seperti ini ceramah begitu. Khutbah pada hari Jumat itu khutbah. Ya pidato. Ya. Tapi kalau dakwah itu lebih luas cakupannya. Bukan cuma pada saat kita di mimbar, tapi di luar masjid kita bisa berdakwah. Ada teman tadi dia
Misalnya bunyi ban masih sudah azan masjid, tapi masih main-main. Kita ajak ke masjid, itu dakwah. Ya. Kita melihat suatu keburukan, kita cegah, itu dakwah. Ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, keburukan, fal yughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah engkau mencegahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa, fa bilisani, maka dengan lisannya, perkataannya, mulutnya. Fa in lam yastati, fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya saja, dengan doa. Apa arti dari hadis ini? Jadi hadis ini mengartikan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita seharusnya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang menjadi keahlian kita, maka kita berdakwah di situ. Misalnya begini, kita adalah seorang pelajar, maka kita berdakwah di situ. Kita berdakwah, kita belajar, kemudian kita sampaikan kepada orang-orang tentang satu ilmu. Kita adalah seorang, kerjaannya adalah seorang pedagang, maka kita berdakwah di situ. Kita kerjaannya adalah pemerintah, kita adalah orang pemerintahan, maka kita berdakwah di situ. Kita adalah seorang guru, maka kita berdakwah di situ. Maka itulah dakwah, lebih luas cakupannya itu dakwah. Sesuai dengan apa yang menjadi basic kita, yang menjadi latar belakang kita, yang menjadi keahlian kita. Itu dakwah. Kemudian, apa dalil daripada dakwah? Sebelum itu kita masuk. Dakwah itu kan ada dua yang kita dengarkan. Ada yang namanya dakwah bil lisan, dakwah dengan perkataan, ada yang namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu adalah, kalau hal dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sesuatu. Dakwah dengan sesuatu. Tapi kalau yang sering kita dengarkan dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan perbuatan. Kita berbuat sesuatu kebaikan, orang mencontohnya, maka itu dakwah. Tapi kalau Profesor Dr. Quraish Shihab itu mendefinisikan dakwah bil hal itu adalah dakwah dengan sesuatu, artinya dakwah dengan fasilitas. Jadi orang-orang kaya membuat pesantren, membuat suatu lembaga kajian agama, itu adalah dakwah. Itu kajian-kajiannya. Jadi teman adik-adik sekalian, selanjutnya apa dalilnya dakwah ini? Kita harus step by step ya, kita bahas dakwah itu, kita kaji gali dakwah itu, supaya kita bisa mengambil satu substansi atau pelajaran tentang makna daripada dakwah. Nah, dalil dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dalilnya salah satunya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ada namanya hikmah di sini. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa diartikan kebijaksanaan. Jadi dalam berdakwah ada sekalian, kita harus bersikap bijaksana. Jangan maunya menang sendiri, jangan maunya benar sendiri, harus bijaksana. Artinya ketika kita mendengarkan pendapat yang lain, ketika kita mendengarkan kritikan, jangan langsung menciut mentalnya, jangan langsung drop. Kita harus bijaksana dalam menerima segala kritikan, komentar daripada dakwah yang kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan ajarilah dengan mau'izatil hasanah, dengan baik. Mengajarkan sesuatu dengan yang baik, itu adalah konsep pendidikan. Jadi umat itu adalah sekalian, kita harus mendidik. Kita mendidik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan
Kalau bahasa Ogina, amparan, cegahlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Dengarkan, dengan cara yang lebih baik. Saya tidak mengatakan dengan cara yang baik ya, tapi saya mengatakan dengan cara yang lebih baik. Ini adalah ilmu tafsir. Dalam penafsiran, ahsan dalam bahasa Arab, ketika ada satu kata sifat yang diberikan alif hamzah, alif di depannya, maka itu bermakna lebih. Kabir itu adalah besar, tapi akbar itu adalah lebih besar. Makanya ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana akbaru minka, saya lebih besar daripada engkau. Itu fakta. Sebesar mintung kat saya tak? Ana ahsan minka, saya lebih baik daripada engkau. Ahsan. Nah, jadi ahsan itu artinya lebih baik. Maka dalam ayat ini dipakai kata ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan cegahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya begini, penjelasannya begini. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada seseorang, atau kita ingin apalagi bahasa Indonesianya yang parah, kita ingin menegur seseorang. Misalnya ada teman tak yang begini, ada teman tak yang pemabuk misalnya, pemabuk. Ya. Ada teman tak pemabuk. Kita mau tegur dia, tapi pada saat mabuk, memang benar kita mau tegur pada saat itu, maka cuma mabuk, tapi itu minum minuman keras aja. Memang bagus itu, baik itu. Tapi ada yang lebih baik daripada hal itu adalah biarkan dia dulu minum. Setelah dia sadar kembali, kita rangkul, kita ajari baik-baik, kita kasih tahu baik-baik. Jadi begitu. Itu lebih baik. Kegiatan itu lebih baik. Memang menegurnya pada saat mabuk itu baik, tapi lebih baik kita tunggu dulu setelah sadar, akalnya sehat kembali, kemudian kita rangkul, kita ajari, kita nasihati. Jadi seperti itu dan namanya dakwah. Kemudian dalil selanjutnya, atamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Serulah kepada hal perbuatan yang ma'ruf dan cegahlah daripada perbuatan yang munkar. Ini sekadar ilmu kepada adik-adik sekalian. Atamuruna bil ma'ruf, serulah kepada sesuatu kebaikan. Jadi baik ma'ruf, baik dalam konteks atau dalam arti kata ma'ruf beda dengan baik dalam arti kata hasan, ahsan, beda. Khair itu baik juga, apa bedanya? Sebab itu biasanya bahasa Arab. Ada sekalian apa nama itu bahasa Ogie, pada bahasa Ogie. Kadang satu kata memiliki banyak makna. Dalam bahasa Bugis itu contohnya, kalau bahasa Indonesia itu jatuh, tapi kalau bahasa Ogi tidak tentu jatuh itu diartikan sebagai buang, tidak. Tergantung daripada bagaimana caranya jatuh. Aku tapanat Mariolo, benar. Jokoloyolo, orang setap penyitu. Jako orik nama Mariolo tepat ya rasa sampul. Aku jungkiri balik rasa tak balik cuak, gitu kan? Tapi kalau melo kipak bahasa Indonesia kan jatuh, itu uniknya. Makanya saya pernah diskusi sama dosen saya di Makassar, mengatakan begini, Abah, saya mengatakan Abah, karena sudah saya anggap orang tua saya sendiri, Abah. Beliau itu orang ahli tafsir, mengatakan begini, Abah, kalau menurut saya Al-Quran itu lebih bagus diterjemahkan dengan bahasa Bugis. Bilang dia, bagaimana dengan Al-Quran? Kaya, apa nero bahasa Bugis? Kaya daripada bahasa Indonesia. Boleh dicontoh lagi, tegak jatuh.
memang jatuh bahasa Indonesia, tapi kok bahasa Ogi tergantung. Kita tak pusya, tak bercua, tak bongkar, tak penyuyu, tergantung bagaimana caranya jatuh. Begitu juga dengan bahasa Arab dari sekarang. Ya. Kata khair baik, kata ahsan baik, kata ma'ruf baik juga. Tapi apa perbedaannya? Kita kaji saja ma'ruf. Kata ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Ya, ini perlu dipahami oleh para dai-dai ya. Ini perlu dipahami oleh para dai-dai. Ini yang sering terjadi, banyak yang menyalahkan. Oh tidak boleh ini haram, bid'ahnya dan sebagainya. Masuk neraka, waduh ikut pun neraka. Ini kita harus memberikan pemahaman kepada adik-adik ini. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sesuai dengan keadaan pada desa, kota, tempat tersebut. Contoh, ya, contoh kecil. Masalah gondrong, rambut gondrong, ini gondrong, ya ada gondrong botak. Di Makassar itu, saya ada teman gondrong, wah rambut itu saking betah nelebiran dia datang waktunya daripada memang cukup gembak karena kita dilarang gondrong di kampus saya. Apa nak bilang? Wah, maga karena seko min surat dijaga Jogja di Jawa tuh. Pokoknya ada gondrong-gondrong mana tuh? Saya katakan begini. Yang pertama itu namanya aturan di kampus. Anda masuk di kampus, Anda masuk di sekolah, ketika ada aturan melarang rambut panjang, maka jangan lakukan. Ketika sudah panjang, potong. Maka lagi, itu sudah ganggu pelajarannya? Tidak. Dia tidak ganggu, tapi itu adalah aturan, maka laksanakan. Anda masuk di satu lembaga, satu sekolah, berarti Anda sudah siap untuk menerima konsekuensi aturan di sekolah tersebut. Kalau tidak mau menerima, jangan sekolah di situ. Titik. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam hati saya begini, di Jawa itu memang di sana dianggap biasa orang-orang gondrong. Ya, coba buka di YouTube itu apa? Gus Muafik, siapa lagi? Gus Miftah atau Gus Miftah? Gus Miftah itu orangnya gondrong beliau. Tapi di sana dianggap biasa karena memang kulturnya, budayanya yang biasa saja. Kalau gondrong, bahkan bila satu buku itu di Jogja, orang-orang gondrong, orang-orang gondrong bahkan lebih pintar daripada orang-orang botak seperti saya. Di sana orang-orang gondrong itu kebanyakan membaca kitab kuning, kitab pundul, belajar. Kue, kapan Anda gondrong, maka kelihatan kenakal. Karena mindsetnya masyarakat di Bugis mengatakan, wah gondrong itu laki-laki yang berambut panjang itu betah, maka jangan melakukan itu. Itu kita yang itu ma'ruf. Sama seperti ini. Wah, alasan itu Nabi kan gondrong. Dalam beberapa hadis itu ada yang mengatakan Nabi rambutnya sampai sini, Nabi rambutnya sampai sini. Yang jelas panjang rambutnya Nabi. Nabi itu kan gondrong. Tunggu dulu bos, tergantung daripada situasi masyarakat pada saat itu. Ya, situasinya masyarakat. Wah, pada saat dulu itu kenapa Nabi gondrong? Karena panas panas. Makanya Nabi gondrong kasih tebal rambutnya supaya tidak panas kepalanya. Tapi kita di Bugis itu pernah ada pada biasa teman Nabi atau di tanah Arab tidak. Jadi seperti itu ada sekalian. Udah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ma'ruf sudah paham ya. Munkar kebalikannya, suatu keburukan yang sesuai dengan yang tidak disukai dengan situasi pada saat di masyarakat tertentu, di masyarakat tersebut. Nah, contoh naik gondrong, memang di Jawa yang disukai gondrong tidak apa-apa, tapi kalau di Bugis itu naboji. Nah, jadi seperti itu. Saya kira untuk pembahasan dakwah sudah jelas ya. Jadi dakwah itu intinya adalah menyeru
menyeru. Jadi adik-adik jangan mengatakan bahwa dakwah itu cuma di mimbar, tidak. Dakwah itu adalah menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Walaupun Anda berbicara depan mimbar ini, tapi kalau di luar mimbar Anda membiarkan hal-hal yang buruk, maka substansi atau makna daripada kata dakwah itu tidak terlaksana. Kemudian selanjutnya kita membahas masalah teknologi. Apa itu teknologi? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan HP, oke, kan? Apa itu teknologi? Ada yang tahu? Ya. Jadi teknologi itu adalah suatu fasilitas yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ulangi, sesuatu fasilitas yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Pertanyaan saya, korek itu teknologi atau tidak? Korek. Hah? Tidak. Teknologi atau tidak? Hah? Kenapa? Nice. Mantap. Jadi ketika menjustifikasi sesuatu itu harus kita berawal dari definisi pengertian dari sekarang. Saya kan tadi mengatakan segala fasilitas yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Korek itu adalah teknologi. Kenapa? Karena memudahkan. Dulu riolo marok ya cerita tengah toma aku ini riolo gerek waktu ini taruh riolo aku mero apa tuafi wah ya aku sana aju gerek napa si gosok atau gabatu baru gerek nasi ini taruh riolo bisa apa ternyata taruh riolo tomon lima ya pada saat ada korek pertamanya kan korek colok haju jolo, colok haju. Nah, itu teknologi juga karena memudahkan lagi dia di sini ada empat kue. Turu busa apa matul balik tapi busa ke balai deh kan, macut ke balai. Nah, teknologi berkembang lagi, akhirnya angkara colok ada sana cecek itu, tapi cecek apa? Berkembang lagi di pesan nih, luar biasa ini. Berkembang lagi pada beda-beda mana nih modelnya, karena model pistol, karena model langsung sepeda, karena model tole, katanya agak on-road tole, tempat rokok, juga dengan koreknya, luar biasa ini. Walaupun motor kapal tole ya, pajak aku. Makanya saya tahu semua itu. Ya. Itu kan teknologi berkembang pesat sih menyela waktu. Apalagi, wah, sepeda teknologi atau tidak? Teknologi. Karena pernah memudahkan. Dulu Pak jalan joka-joka minta joka-joka. Tapi pasang ke sepeda wah memudahkan. Pikir sih tahu pikir lagi. Kalau roda saja kita capek ini, tetap capek. Nah, bagaimana kalau kita kasih mesin? Akhirnya muncullah sepeda motor. Tapi yang pakai gigi dulu, pakai gigi. Dulu itu kalau tidak salah sampai gigi 3 saja. Motor riolo. Sampai gigi 3 saja. Ada gigi. Wah, tapi kira sih. Gigi 3 saja tidak cepat. Selama kita baru sampai di tujuan ini, tambah si gigi 4, tambah si sena, sampai gigi 6, sampai ada gigi 6 motor Satria, kan? Gigi 6 itu. Akhirnya berpikir lagi orang, kalau pakai gigi lagi ini ribet lagi kalau di kota, misalnya ribet lagi. Akhirnya diciptakan lagi motor metik, digas menibawa napar macam itu. Itu kan teknologi. Sering berjalan waktu selalu bertambah kemudahan itu tersendiri. Apa sih? Bendi, Delman. Nah, itu Delman duluan. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah naik Delman.
Saya sampai sekarang tidak pernah naik delman. Tadi melo gak biasa dicuk main tremen kita dia nak kayak enggak di lorongnya. Delman. Delman dulu. Nah, pikir ditahu itu. Berpikirlah orang tua. Kalau delman ini lama baru sampai, kuda juga poso. Kuda juga poso. Wah, makanya di desain lah. Bagaimana kalau kita kasih mesin? Kita kasih mesin. Akhirnya terciptalah mobil yang 3 roda dulu. 3 roda kayaknya sedikit saja kapasitasnya. Ciptakan lagi 4 roda. Mulai ini berkembang pesat. Tapi baru 2 pintu. Baru 2 pintu 2 saja orang. Ciptakan lagi, wah sampai 4 orang, sampai 10 orang bisa. Pikir lagi sampai 20 orang, sampai 30 orang itu habis. Dipikir lagi, wah kalau begini nih panas gini di mobil, pasti dikasih AC. Itu teknologi yang ada sekarang. Artinya apa? Kita ini manusia itu adalah selalu bergantung pada zaman. Makanya ada ungkapan yang mengatakan al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anaknya zaman. Manusia itu adalah anaknya zaman. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman kita. Sekarang kita zaman teknologi, zaman HP, Android, Samsung, Vivo, Oppo, iPhone, Xiaomi dan sebagainya. Maka kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Sekarang zamannya kita Facebookan, WhatsAppan. Sekarang zamannya Sekarang zamannya kita Instagraman. Sekarang zamannya kita YouTubean. Sekarang kita zamannya TikTokan. Ada yang suka TikTok di sini? Tadi itu pagi-pagi saya buka TikTok lagi. Saya tidak pakai TikTok, dia goyang-goyang, tapi gue minta ada banyak yang lucu-lucu di situ, banyak juga pelajaran yang bisa dipetik. Misalnya kata-kata British dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan zaman kita. Zamannya kita sekarang adalah teknologi, main Instagram, main YouTube, silahkan. Tapi usahakanlah menjadikan ini sosial media sebagai wasilah atau jalan untuk melakukan kebaikan atau berdakwah. Ini sekali. Salah satu dakwah kecil saya adalah sekalian. Salah satu hal yang baik yang saya lakukan di HP itu di WhatsApp misalnya. Hal terkecil bukan dakwah, tapi saya cuma share atau posting di storyku itu video-video lucu. Jadi kalau yang teman dengan saya itu seringkali dia ketawa-ketawa itu mendengar storyku. Suka sekali tuh dapat di TikTok atau di Instagram video lucu, download, share di WhatsApp. Orang ketawa, berarti kita menghibur, dapat pahala. Itu hal yang terkecil saya lakukan. Nah, kemudian kita ini hidup di zaman teknologi, ada sekarang globalisasi, sosial media. Maka gunakanlah hal tersebut untuk berdakwah sesuai dengan materi kita pada saat sekarang ini. Gunakan jalan itu sebagai jalan untuk berdakwah. Contoh Instagram. Sering buka di Instagram, mungkin ada di sini yang Indonesia tanpa pacaran atau hijrah cinta, apalagi remaja hijrah atau hijrah dan sebagainya. Itu dakwah. Islampedia, Islam.co, itu semua dakwah. Kalau saya sering mengikuti itu khasanah hadis atau ada juga saya juga ikuti hijrah cinta sih, tapi saya tidak tahu kapan saya follow itu. Saya lihat postingan-postingannya setiap hari ada yang posting ayat satu penjelasan, hadis satu penjelasan, gitu. Itulah dakwah. Dakwah itu bukan cuma kita buat di mimbar, tapi ada HP, buka akun di Instagram, pintar mengedit, kasih masuk semua, edit semua. Misalnya satu ayat, kemudian ada penjelasannya di bawah, dikutip oleh pendapat
dapatnya ini itu dakwah. Kita punya kemampuan berceramah, public speaking, belajar di kamera, terekam kamera. Kita berbicara depan kamera, posting di Instagram, WA, kalau ya sedikit sekali, atau YouTube, wah itu luar biasa itu. Ada nanti di sini beberapa ada adik sekalian, kalau pintar ini ceramah coba ceramah di depan kamera. Beda ceramah depan kamera dengan ceramah depan di mimbar. Kenapa? Karena kalau di mimbar kita ada jamaah, kalau di kamera kita tidak tahu siapa jamaah kita. Nah, coba sekarang saya minta adik-adik ada HP-nya semua ya. Buka di YouTube kamera kuota. Jangan kamera kuota chat bawah. Kalau saya Telkomsel unlimited yang tas 100.000 miskin setelah dibeli. Ya, coba buka di YouTube itu. Buka di YouTube Andi Mujahidin Ilman. Buka gitu. Ajena, ikan di bawah aja tanda dah. Masih dikat. Buka saja. Andi Mujahidin Ilman. Ada enggak muka saya di situ? Sudah. Ada. Nah. Saya pernah sudah kenal nanti ya. Andi Mujahidin Ilman. Ya. Ada tuh? Siapa namanya? Hah? Siapa? Fion. Nah. Ada tuh? Siapa yang dapat? Ada? Nah, ada yang dapat tahu nggak? Yang tidak dapat itu magang asing itu apa ini? Bukan mungkin Telkomsel unlimited ini. Saya tuh kalau sama teman itu, apa mau pakai XL? Wah, apa mau pakai Telkomsel unlimited? Sombong. Ya, ada itu. Jadi saya dari sekalian sempat perekaman 2 kali. Saya sempat perekaman 2 kali ceramah di situ. Jadi ada 2 di situ. Yang pertama kunci kesuksesan, yang kedua adalah mengapa kita harus berselawat. Tapi sampai di situ saya tidak pernah lagi perekaman sampai sekarang. Saya cuma mau belajar bagaimana rasanya ceramah di depan kamera. Oke? Sudah ya? Sudah. Oke, umpama HP tadi. Simpan kembali HP-nya. Jadi saya sempat perekaman di apa namanya? Di Pulau Saratue 1 kali, di Mesir Raya 1 kali. Bukan saya yang edit, ada tapi temanku yang pintar IT. Jadi temanku yang pintar teknologi, dia sedang berdakwah pada saat itu karena dia memakai keahliannya untuk menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, setelah ini adik-adik saya minta setelah Ramadan atau apa, silahkan belajar berbicara di depan kamera. Belajar berbicara di depan kamera. Mungkin nanti Kakanda Bur bisa membimbing adik-adik sekalian untuk membuat akun YouTube khusus Indonesia Street. Sudah ada ya? Sudah ada. Di situ bisa dikasih masuk video-video ceramah dan sebagainya. Kalau di Sengkang itu pondok pesantren saya ada channel YouTube-nya, Santri Channel. Wah, luar biasa di situ. Sayangnya saya tidak pernah diundang untuk di situ karena juniorku semua aja di situ. Saya senior di situ. Cuma saya tidak pernah diundang karena jarang nongol di Sengkang. Ya. Saya selalu di situ, mungkin dipanggil juga untuk mengisi. Ya. Jadi setelah ini adik-adik belajar untuk berbicara depan kamera karena beda sekali berbicara depan kamera. Nah, adik-adik sekalian,
itulah dakwah dalam dunia teknologi. Jadi dakwah itu luas cakupannya, bukan cuma di mimbar, kita juga bisa berdakwah dalam media teknologi, media komunikasi kita bisa berdakwah, apa radio, HP dan sebagainya. Ya. Bahkan di mobil kita juga bisa berdakwah. Di mobil kita bisa berdakwah. Saya pernah lihat itu, saya nyetir mobil, ada di depanku itu mobil, tulisannya di belakang, dunia sementara akhirat selamanya. Itu dakwah. Jadi saya kira kalau untuk dakwah dalam perihal teknologi itu sudah jelas bagaimana tujuan kita, apa yang ingin kita inginkan di sini, bahwa kita ingin menggunakan media teknologi ini, media HP ini untuk berdakwah. Mungkin bisa nanti Anda buat Instagram atau YouTube, kemudian perekaman dan sebagainya kita upload di YouTube. Minimal kalau bukan kita tidak menginginkan sekali subscriber, tidak, atau viewers, tidak, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita belajar berbicara di depan kamera. Tidak sekali. Saya merasakan hal itu. Nah, kemudian kalau di Instagram bagaimana kreativitas adik-adik ini untuk berdakwah. Kalau ada yang pintar IT, dia bisa edit di situ, membuat one day one ayat atau one day one hadis, satu hari satu hadis, upload hadis, satu hari upload hadis begitu. Nah, dari sana. Saya kira untuk penerimaan untuk materi cukup sekian. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab nanti akan dibuka langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penampilan ataupun pemaparan materi dari pemateri kita Andi Mujahidin Ilman dengan materi dakwah dalam bingkai teknologi. Alhamdulillah sangat jelas, secara detail telah dipaparkan secara bersama. Tentu anak-anak sekalian miliki beberapa pertanyaan-pertanyaan ketika misalnya ada yang kurang jelas. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa mana nih? Jadi inti daripada pelajaran kita, dakwah ini dibentuk atau dibingkai dalam teknologi, sama seperti yang dikatakan, kita termotivasi nantinya agar teknologi yang kita genggam, teknologi yang kita punya, agar selalu bisa menjadi dakwah di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Jadi anak sekalian, ada pertanyaan untuk pemateri kita. Siapa tahu kami mampu tanah strategi-strategi dalam pembinaan atau dakwah dengan bingkai teknologi. Ada yang bertanya? Pion? Oke. Baik, karena ada tambahan supaya bisa disimak dengan baik. Sedikit tambahan kepada adik sekalian, bahwa dalam berdakwah harus ada strategi. Dalam berdakwah harus ada strategi. Memang untuk awal belajar berdakwah itu kita cuma sekedar cari materi di buku. Ini ada buku bahasa dia ini. Kita cari materi di situ. Kemudian setelah mencari materi kita hafal. Kalau saya begini deh, saya lebih cenderung tidak menghafal materi ceramah, tapi saya pahami. Saya memahami materinya, pahami, kemudian setelah memahami, itu otomatis kita akan keluarkan dengan bahasa hati kita. Jadi tidak harus sama teks katanya dengan buku, tapi substansinya atau pelajarannya dapat diterima oleh jemaah. Kemudian begini, dalam berdakwah berceramah, sekalian, carilah karakter diri kalian masing-masing. Saya ulangi, dalam berceramah carilah karakter diri kalian masing-masing. Jangan mengikuti karakter orang lain. Saya beberapa kali mencoba untuk meniru gaya, logat, cara berdakwah, berceramah orang lain atau orang-orang terkenal.
sekarang, misalnya UJ saya pernah coba, tapi itu tidak cocok dengan saya. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya ingin mencoba untuk mencari karakter diri saya sendiri. Alhamdulillah saya sudah menemukan karakter cara berbicara saya sendiri. Karena seringkali saya dihubungi begini oleh seringkali saya dihubungi oleh adik-adik saya yang di mana. Saya dihubungi oleh adik-adik saya yang di mana. Assalamualaikum, Kak. Minta Kak cara mata, minta Kak materi cara mata yang lucu. Saya langsung ketawa di situ. Dia minta yang lucu, saya yang ketawa. Kenapa? Karena saya bilang begini, Dek, walaupun materinya lucu, kata-katanya lucu, tapi kalau cara menyampaikan kita itu yang tidak lucu, tidak ketawa juga orang. Kemudian selanjutnya, ceramah jangan menargetkan kelucuan. Kesuksesan suatu ceramah atau suatu dakwah bukan karena banyaknya ketawa, bukan karena banyaknya menangis, banyaknya jamaah yang menangis, tapi kesuksesan suatu ceramah kita adalah ketika jamaah, karena sudahnya kita ceramah, jamaah bertambah ilmunya. Itulah kesuksesan ceramah atau dakwah. Jadi itu mungkin tambahan dari saya sedikit. Semoga harapan saya kepada adik sekalian, adik-adik bisa menjadi mubalik yang handal, khususnya kita di Kecamatan Maruriawa ini. Karena mungkin saya juga pernah curhat sama Rekanda bahwa sebenarnya saya ini memiliki cita-cita besar di Maruriawa ini, memiliki lembaga dakwah, sekalian. Lembaga dakwah inilah yang menghimpun semua masjid-masjid yang khusus untuk laki-laki. Nanti kita akan atur siapa yang akan khutbah di sini setiap Jumat, kita yang akan atur. Lembaga dakwah itulah ketika Ramadan kita akan atur, dengan perempuannya juga kita akan atur semua itu. Jadi itu sangat cita-cita saya, dan saya ingin membuat suatu lembaga dakwah di Kecamatan Maruriawa ini. Jadi itu mungkin harapan saya, semoga adik-adik sukses selalu dalam melaksanakan tugas kenabian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh pemateri kita semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita semuanya, apalagi dalam public speaking yang kita pelajari saat ini. Semuanya tentu ada proses, tidak ada manusia yang tidak pernah berproses, dan pasti hasil akan senantiasa menjadi hal yang lebih baik bagi kita yang selalu berproses. Baiklah anak sekalian, karena materi kita sudah habis atau waktu kita sudah terbatas atau dibatasi oleh waktu, maka tentu saja kita sudah akhiri pertemuan kita dengan baik dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.